Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jangan lupa sebelum kita mulai kegiatan belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Hari ini kita akan masuk bab 2 untuk kelas 7, yaitu materinya teks cerita fantasi atau teks fantasi. Kalian tahu kan apa fantasi itu? Nah, fantasi sama dengan imajinasi atau hayalan. Kita pastinya sudah familiar atau sudah sering lihat yang namanya cerita fantasi. Contohnya saja kartun Doraemon, SpongeBob, Barbie, kemudian cerita yang zaman nenek moyang sampai sekarang masih ada itu Cinderella, dan lain sebagainya. Yang kalian lihat di televisi kartun-kartun itu namanya cerita fantasi. Jadi itu bukan kejadian nyata, yaitu berdasarkan hayalan. Nah, selanjutnya, pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita yang bersifat fiktif. Fiktif itu artinya tidak nyata. Jadi cerita fantasi itu isinya adalah cerita yang hayal, hasil imajinasi seseorang, dan ditujukan untuk menghibur. Tujuannya cerita fantasi itu yang pertama pasti menghibur pembacanya, agar si pembaca itu bisa berimajinasi, menikmati imajinasinya si penulis. Kemudian cerita fantasi itu juga bertujuan untuk mendidik. Kan ada cerita-cerita fantasi yang isinya itu tentang perjuangan, kemudian jadi anak nggak boleh usil, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, ciri-ciri cerita fantasi bisa kamu lihat halaman 50 ya. Yang pertama, ada keajaiban atau keanehan. Yang namanya cerita fantasi itu pasti ada keajaibannya, ada keanehan. Misalnya saja kamu melihat kartun Doraemon. Doraemon itu kucing ya, bukan rubah. Nah, Doraemon si kucing itu punya perut ajaib, dia punya kantong ajaib. Ketika Nobita butuh apapun, pasti si Doraemon ini punya alatnya. Misalnya saja Doraemon punya alat pintu. Pintu itu bisa melintasi ruang dan waktu. Misalnya saja Nobita ingin pergi ke masa depan, tinggal membuka pintu tersebut. Kan di sini ada keanehan, kemisteriusan. Kemudian yang kedua, ada ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realita atau kehidupan nyata. Jadi, ide ceritanya ini terbuka. Kalau kamu misalnya saja ingin membuat cerita fantasi, itu ide ceritanya terbuka. Terbuka itu maksudnya bebas. Kamu boleh membuat cerita fantasi yang tempatnya ataupun ceritanya ini masih menyangkut dunia nyata ataupun murni hayalan. Misalnya saja Doraemon itu. Kemudian menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Yang namanya cerita fantasi itu kan pastinya tidak masuk akal ya, hayalan. Jadi contohnya itu cerita Nono si anak rembulan. Nah, di sini ketika kamu membaca cerita Nono si anak rembulan, itu kan Nono bisa memasuki masa sekarang, lalu dia bisa memasuki masa lalu. Contohnya saja pada zaman Belanda, penjajahan Belanda, kemudian masih penjajahan Jepang. Lalu Nono ini dia bisa memasuki dunianya zaman prasejarah dulu. Itu kan ada cerita di Gunung Kelut, namanya siapa? Lembu Suro. Iya, Lembu Suro. Nah, itu. Maaf, saya agak lupa ya. Terus menggunakan berbagai latar. Ini latar kan artinya tempat. Jadi ketika kamu membuat cerita fantasi, boleh latarnya itu misalnya saja latar sesuai dunia nyata. Misalnya aja nih, kamu bisa menggunakan latar rumah, kemudian sekolah, pasar, seperti itu, atau tempat liburan. Nah, kemudian kamu bisa juga membuat latarnya itu sangat khayal banget. Misalnya saja nih, seperti ceritanya Aladin, dia itu bisa terbang ke awan, kemudian dia bisa pergi dengan sajadah terbangnya melihat bulan. Nah, seperti itu. Jadi latarnya bebas. Kalian bisa kok buat cerita itu latarnya itu ngarang sendiri, tempatnya ngarang sendiri. Misalnya saja di di kayangan ataupun di langit. Nah, seperti itu.
Kemudian yang keempat, tokohnya itu unik, memiliki kesaktian seperti yang tadi. Ini tokoh Doraemon. Ya, Doraemon tadi kan juga memiliki kesaktian. Terus mungkin untuk kalian yang penggemar Naruto, itu kan juga cerita fiktif atau cerita hayalan. Nah, di situ kan Naruto kan juga punya kesaktian nih. Kemudian ada lagi Barbie. Barbie itu kan banyak keajaibannya juga. Jadi kalau kamu membuat cerita fantasi, pastikan tokoh yang kamu buat itu orangnya sakti. Lalu yang kelima, bersifat fiksi. Fiksi itu artinya tidak nyata. Fiksi atau fiktif artinya tidak nyata. Jadi ceritanya itu bebas. Selanjutnya, bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Maksudnya begini, kalau kamu membuat cerita fantasi, itu ceritanya menggunakan bahasanya itu tidak formal. Misalnya saja bahasa pakai bahasa gaul itu boleh. Lalu mungkin bisa kamu campur percakapannya itu menggunakan bahasa Jawa, tapi narasinya itu menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu juga boleh. Ataupun kalian menggunakan istilah-istilah pakai bahasa Inggris juga boleh. Jadi bahasanya itu bebas. Kalau kalian membuat teks deskripsi, itu kan bahasanya kan harus baku, harus resmi, harus benar, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Tapi kalau ketika kamu membuat teks cerita fantasi, itu bahasanya bebas ya, tidak harus baku, juga tidak resmi, seperti itu. Sudah, pertemuan kali ini itu saja. Sekian dari saya, apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.